Hai Stephanie, ada Don, Hi. Rachel, Hello, Rachel dan Doi, Doi. Doi, Yes, ya, Doi. Doi dan Rachel. Oke, bukan Doi ya. Lain lagi dong kalau doi. Beda lagi kalau Doi, tapi kenalin kita dari Phoenix Radio Bali. By the way, congrats karena 4 hari yang lalu postingan di Instagram lo, terus sampai sekarang pun ini adalah ngomongin tentang EP lo. Wow, ini luar biasa karena banyak orang udah nunggu, termasuk fans, termasuk teman-teman musisi. Gue sempat lihat kayak beberapa musisi Indonesia, bahkan sampai luar, Jackson Wang juga sempat komen. Terus yang ngebantuin lo juga komen di situ. By the way, congrats. Ngomongin tentang EP lo yang AM to PM. Ini kalau gue lihat dari Selfish sempat dirilis atau 3PM atau juga single-single yang lain. Kita hari ini akan ngobrol kurang lebih, gue punya waktu sama Rachel adalah 15 menit ya. Jadi kita ngobrol sesimpel mungkin, tapi gue pengen tahu banyak tentang lo karena pertama, ketika gue dengerin lo ngomong bahasa Indonesia atau di interview oleh teman-teman dari Indonesia, gue ngerasa lo tuh orangnya pendiam banget. Sedangkan begitu gue ngelihat interview lo di luar, lo tuh sebenarnya talkative. Sebenarnya lo orang kayak gimana sih? Soalnya aku sedihnya, aku mikirnya pakai bahasa Inggris. Jadi kalau ngomong pakai bahasa Indonesia, soalnya juga dan aku suka lupa kata gitu. Tapi kalau ngomong bahasa Inggris juga aku suka lupa kata sama aku juga orang suka bilang kayak iya kalau kamu ngomong bahasa Indonesia kok kayak rada awkward gitu, jadi mungkin aku jadi sedikit insecure ya. Tapi juga ya kedengeran sih aku ngomong itu lebih pelan. Well, actually, if you want to use English, it's fine. We can understand it. Paling enak tuh kalau bisa ngomongnya kayak both kayak gini. Nah, iya. Soal Jaksel. Oke, bisa. Bisa campur-campur gitu loh kan jadinya. Okay. Bisa, lo mau jadi anak Jaksel, anak manapun bisa lah pokoknya hari ini. Nah, itu dia. Bali, Bali. Oh, ngomong Balinya harus Bali ya. Baik, Stephanie Putri. Tapi gue pengen tanya, AM to PM ini, kalau menurut gue dan juga Rachel, ini kayak nyeritain lo banget dari awal lo bangun tidur sampai lo bangun lagi. Pun ketika lo sharing di Instagram ceritanya lo take subuh atau segala macam. Tapi sebenarnya kalau dari versi lo AM to PM EP ini sebenarnya tentang apa yang ingin lo sampaikan? Oke, jadi AM to PM tuh sedikit kayak curhatan, maksudnya aku ngerasa kalau pagi-pagi bangun itu kayak I just end up thinking about kayak lebih kehidupan hari ini ngapain, terus kayak gitu. Terus kalau udah malam-malam tuh baru mikirin kayak tentang kayak cinta apa ya. Jadi ujung-ujungnya kind of that's what it end up being. Tapi juga semua lagu yang AM tuh aku emang tulis di pas masa pandemi, dan kebanyakan lagu aku tulis dengan produser aku di US. Jadi ujungnya aku harus bangun pagi biar mereka kan time zone gitu kan. Iya, jadi ujungnya lagu-lagunya aku bikin pagi, jadi vibes-nya pagi gitu. Dan untuk yang lain aku bikinnya malam-malam. Soalnya aku lebih suka session tuh kalau lagi malam. Jadi kedengeran sih gitu perbedaannya, kayak aduh ini benar-benar siang, pagi banget, yang ini malam. Jadi ujung-ujungnya aku juga pengen kasih lebih banyak opsi untuk orang-orang dengerin if they wanna listen to like the AM songs juga keren, tapi juga kalau mereka pengen denger PM juga bisa gitu. Berarti secara garis besar gue bener ya, karena apa yang lo rasain dari pagi sampai malam pun lo ceritain di EP ini, dan bagaimana lo kerja pun ritmenya sama teman musisi luar yang nama-nama besar kayak udah pernah bantuin Shawn Mendes, Selena Gomez. Wow, itu ada sama lo. Kalau di Indonesia itu ada Petra Sihombing. Gue pengen sedikit compare. Kalau di Indonesia mungkin oke lah lo udah temenan atau misalnya dari temen nyokap lo kerja bareng. Tapi kalau musisi luar, gue pengen tahu hal positif apa yang bisa lo share ke teman-teman kerja sama teman-teman di luar dan juga di dalam negeri. Like the work ethic maybe, kayak mungkin beda kan kalau work ethic di Indonesia sama work ethic di luar negeri. Dulu aku kayak emang rada nervous gitu, kayak misalnya apalagi sama yang di luar, soalnya bedanya kalau di sini itu mereka pasti kayak iya dulu aku pernah lo nyanyi sama mama apa gitu, pasti selalu kan mama udah lama banget, jadi pasti udah ada kayak we've created a rapport immediately just through that. Dan juga kayak misalnya pas di US aku pernah beberapa kali ketemu Kadipa Barus gitu-gitu, dan emang kayak enak aja gitu sama sesama orang gitu, kita kayak langsung klik aja, langsung kenal gitu. Kalau di sana aku gugup, cuman mereka juga kayak santai banget sih. Kayak aku juga takut, aduh kayak udah nama-nama besar mereka pernah kerja ini, mereka mah kayak santai-santai aja gitu, yang dan pastinya di semua industri pasti ada yang kayak
lebih seru than others. Cuman emang kayak gitu sih, aku selalu bilang kalau kerja sama produser itu kayak cari pacar, jadi harus coba banyak dulu sampai nemu yang tepat gitu. Ntar kerja sama mereka terus gitu. Sisi positif untuk dulunya apa ya? Ya kalau yang mau sesama orang Indonesia kayak cepet banget langsung deket dan santai dan lebih gampang buat nulis, soalnya kayak apa sih bahasa Inggrisnya ini gitu, membantu gitu. Seorang Stephanie Putri juga mikirin kayak gitu ya? Suka lupa gitu, kan untuk seseorang yang bisa ngomong 2 bahasa kan kadang-kadang ada yang gimana gitu kayak. Benar-benar. Vice versa. Terus ya kalau bahasa Inggris aku sering kayak gini kayak kalau yang kerja sama orang-orang musisi luar kayak, I know the word in Indonesian, but I don't know what it is in English, and mereka kayak, well, we can't help you, kayak lu bilang ke kita juga kita nggak ngerti, so kayak I'm sorry, kayak pengen Google Translate tapi juga nggak terlalu pas gitu, jadi susah. Ya nggak gitu-gitu juga gitu ya. Wow, keren banget. Tapi sekarang kan tadi sempat mention kayak udah gabung sama label besar. I mean like you are now in a bigger picture of you, kayak udah nggak sama lagi dengan Stephanie yang dulu awalnya dari kamar gitu ya. Dari awalnya tolong dong kasih aku satu kata nanti aku jadiin lagu sampai jadi I Love You 3000 dulu, sampai akhirnya sekarang udah ngeluarin AMPM. Like buat kamu sendiri bergabungnya kamu dengan label besar ini itu gimana perasaannya? Ini impian semua orang gitu. Iya, ini impian semua orang. Like mungkin all of them they really wants to be like you. Yeah, I feel very grateful, and kayak aku ngerti juga aku lucky banget, dan apa ya, ngerasa lebih itu sih proud, soalnya aku seneng banget aku bisa masuk ke dalam label yang their whole thing is to be able to promote ke Asian talent di US, jadi ngerasa proud tapi juga gugup karena aku tahu aku jadi role model untuk banyak orang juga, dan kayak aku pengen orang tahu aja bahwa kayak you can do it, like obviously aku very lucky, soalnya mama aku juga musisi, bapak aku guru musik, jadi yang dari kecil aku udah kayak ngerti, dan industrinya juga cukup ngebantu. Cuman kayak dengan social media sekarang kalian bisa kayak posting di YouTube atau apa-apa, dan ujung-ujungnya dengan in time, banyak orang pengen banget cepet-cepet, tapi in time you'll get opportunities. Tapi gue mungkin kalau lo bilang tadi ada nyokap segala macam privilege buat gue, tapi nggak semua orang seberuntung lo dan punya kualitas yang bagus. Dalam artian lah mungkin ada beberapa anak-anak muda yang dia suka nge-cover atau juga bikin karya, cuman untuk gabung ke label gede itu belum seberuntung lo. Satu hal yang lo bilang adalah bisa aja kayak lo, cuman gue rasa lo sih punya hal lebih dalam artian adalah lo bisa sampai ada di titik itu, dan gue bilang tadi adalah semua orang bisa ada di sana. Dan ngelanjutin apa yang Rachel bilang tadi, lo sekarang sama 88 Rising, tapi seperti lo bilang tadi ini kayak PR juga, tanggung jawab. Menurut lo ngerasa jadi lebih beban dalam berkarya di EP ini, atau lo masih tetap bisa jadi seorang Stephanie Putri, atau ternyata ada beberapa pesan-pesan lain yang akhirnya aduh gue reject deh, harusnya misalkan 3PM itu misalkan harus direvisi berapa kali, atau How We Used To itu revisi berapa kali. Lo sampai sepiki itu nggak sih untuk bikin EP ini? Enggak sih, soalnya menurut aku pengen prosesnya sama aja kayak dulu, soalnya kalau terlalu mikirin ntar jadi kayak nggak genuine gitu nggak sih? Iya, right. Kayak kalau terlalu, aduh ntar orang suka ini kayak I'm just gonna put out what I think is cool, and ujung-ujungnya I feel like a lot of my supporters itu vibe-nya kayak temen aja, jadi kayak masa teman gue nggak suka sama gue gitu. Parah banget. Iya juga sih. Kayak gitu sih. Jadi seperti lo bilang adalah ya udah EP ini berarti pure adalah lo tetap jadi diri lo sendiri meskipun lo ada di label gede, dan seperti gue bilang tadi banyak yang misalkan pengen kayak lo, misalkan pengen kayak teman-teman dari Indonesia yang lain kayak Nicky atau Rich Brian kayak gitu ya. Nah, kalau balik lagi ngomongin tentang EP ini sendiri, sebelumnya kalau misalkan YouTube Music juga ngupload dan mengapresiasi karya lo, gue lihat terus temen-temen yang ngirim konten untuk jadi beberapa lirik juga muncul di situ. Itu masih ada keterkaitan sama I Love You 3000 nggak sih? Kayak lo ngikut sertakan orang dalam karya lo kayak gitu? Karena kan awal mulanya I Love You 3000 kan dari itu ya. Maksudnya di lagu apa? Di untuk album AMPM ini kayak you ask people also to come and join in it, like I Love You 3000 before. Nggak jadi, cuman pas IRL emang banyak orang-orang masuk ke music videonya. Tapi selain itu ya aku
ngerjain aja sendiri gitu di kamar. Oke. Tapi referensi lo emang selalu di kamar? Untuk yang apalagi pas masa pandemi ya di kamar semua sih ujung-ujungnya. Cuman yang bagian PM kan semuanya aku tulis di sana. Jadi di studio sih. Cuman aku seneng-seneng aja di mana aja gitu, di ujung-ujungnya juga kebakar lagu aku tulis kayak pas di mobil gitu kayak lagi bosen so kayak Oke, jadi sebenarnya dimanapun lo bisa mendapatkan inspirasi itu ya. Itu sih yang paling penting dan setelah lo ngerilis ini, lo pasti baca semua komen-komen orang-orang di sosial media. Menurut lo gimana? Atau ada hal yang ingin lo sampaikan kepada netizen Indonesia yang pinter untuk berkomentar? Aku cuma pengen berterima kasih semuanya sangat suportif dan selalu dimanapun, akan ada orang-orang yang gimana. Cuman ujung-ujungnya aku juga tahu bahwa I am very lucky untuk punya like such a good group of people supporting me dan juga I don't know, I feel really lucky and grateful to have such a great community. Gitu sih. Okay. So this is last one. Like you've been in so many interviews. Even I know that you've been in interviews with J-6. Day6 and wow, that's amazing. I'm curious, like, do you have like in your mind like a question that you think it's too much or maybe like boring or maybe like this question again? Kenapa sih orang nanya ini mulu gitu, like, capek? Why they keep asking me this questions? Like, kamu punya nggak pertanyaan kayak gitu? Kayak misal, kapan lo ngerilis album, EP segala macam? Padahal udah kapan ada lihat sama mama kayak gitu biasanya kan ada pertanyaannya gitu ya. Cuman tapi masalah aku tuh semua pertanyaan itu walaupun bosen tapi kayak aku ngerti kenapa ditanya. Jadi kayak santai aja gitu. Bawa santai sih, aku nggak, kalau misalnya terlalu mikirin kayak aduh bosen deh kayak gila aku misalnya ngomongin album gitu terus berapa kali Beb gitu. Jadi santai aja, saya aku bawa seneng aja. Oke. Terakhir gue pengen bilang hi, this is Stephanie Putri and you listening Phoenix Radio Bali. Boleh nggak? Oke, boleh ya. Coba 1, 2, 3. Hey, this is Stephanie Poetry and you're listening to Phoenix Radio Bali. Yay! Thank you so much for having us. Thank you for having us. Sukses buat EP-nya. Gila sih, gue keren banget AM 2 PM ini, AM PM. Gue bilang recommended banget. Jangan lupa bisa di-request di Phoenix Radio Bali. Keren. Thank you ya. Thank you ya. Okay. Bye. Bye.